Pasalnya mereka mengklaim bahwa mendiang ayah dari Sitala adalah seorang elit yang mendukung kalau mau punya kesadaran mereka harus streaming lagu itu. Kenapa harus semua? Aku sih kecewa ya sama musik videonya. Mending kamu dukung BTS aja, udah mendunia, keren juga. Itu aku ngeladenin akun bodong yang nyuruh aku jadi ARMY. Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang salah satu rookie yang mana padahal mereka itu baru debut guys, tapi mereka itu sudah menghadapi kontroversi. Kira-kira kontroversinya apa ya? Sebelumnya nih Cinggu, netizen Korea dan juga penggemar K-pop Thailand telah mengecam kehadiran Sitala di panggung hiburan. Pasalnya mereka mengklaim bahwa mendiang ayah dari Sitala adalah seorang elit yang mendukung pemerintahan Thailand di bawah kediktatoran militer. Selang kabar itu beredar, H1K akhirnya memberikan pernyataan resmi dan juga mengumumkannya kepada seluruh media. H1K yang dilansir dari Daum pada saat itu mengatakan, kami ingin menyebutkan bahwa karena rumitnya masalah ini yang melibatkan keterlibatan anggota H1K Sitala dan juga mendiang ayahnya dalam urusan seperti politik, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat Thailand. Butuh waktu untuk lembaga untuk benar-benar memahami masalah yang dihadapi, dan kami juga sangat berhati-hati dalam menangani masalah tersebut. Dan di waktu yang sama, H1K juga mengungkapkan bahwa masalah ini sangatlah rumit, tapi akan dianalisis dengan cermat, di mana mendiang ayah Sitala tidak berhubungan dengan putrinya yang saat itu masih di bawah umur. Dengan demikian, H1K mengaku bahwa salah menempatkan Sitala dalam situasi tersebut. Dalam surat pernyataannya, H1K menegaskan akan tetap mendukung Sitala di panggung K-pop. Keputusan itu juga dibuat dengan sebuah pertimbangan yang matang. Dalam hal ini, grup GLG yang diasuh H1K tidak akan ada perubahan. Anggota GLG juga akan tetap Sitala, Yel, Soi, dan juga Rina. Nah, juga pada tanggal 5 Januari yang lalu, Grand Light Group H1K itu telah mengadakan showcase untuk perilisan album single pertama mereka yang bertajuk Athletic Girl. Dan selama proses showcase, anggota yang dianggap kontroversi yaitu Sitala telah membahas tentang kontroversi yang terjadi dengan dirinya di showcase tersebut. Pada saat itu Sitala mengungkapkan kayak gini guys, aku langsung aja ya bacain bagaimana klarifikasi dia. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak ingin mengungkapkan pendirian politik apapun. Saya masih sangat muda ketika ayah saya berpartisipasi dalam kampanye anti demokrasi dan saya tidak sepenuhnya memahami situasinya. Namun saya sangat berharap bahwa rakyat Thailand dapat hidup damai terlepas dari perbedaan mereka. Begitulah klarifikasi dari Sitala. Namun Cinggu, setelah aku lihat-lihat komentar-komentarnya terutama di situs All K-pop, itu kan banyak banget nih penggemar-penggemar internasional yang telah memberikan komentar terhadap masalah yang dihadapi oleh Sitala dan juga H1K. Dan setelah aku lihat bagaimana komentar-komentar dari orang-orang Thailand kayak gitu, emang banyak yang kayak mengecam Sitala gitu loh. Banyak yang kayak memberikan komentar yang negatif terhadap Sitala. Di sisi lain aku juga paham kenapa orang Thailand memberikan komentar seperti itu, karena mereka juga geram mungkin ya kan sama ayahnya Sitala gitu ya, mendiang ayah sih tepatnya. Aku nggak paham sama sekali tentang politik Thailand, jadi aku nggak mau komentar lebih lanjut tentang hal tersebut. Dan untuk Sitala ya you know lah ya, pada saat itu dia juga masih sangat kecil gitu ya kan, masih minor lah gitu ya kan. Dan mungkin dia juga tidak paham dengan bagaimana sistem pemerintahan pada saat itu. Jadi seperti yang telah diungkapkan oleh agensi, memang tidak adil gitu kalau kita menempatkan Sitala dalam situasi yang seperti ini. Namun balik lagi, ini tuh tergantung persepsi dari masyarakatnya sih, tergantung bagaimana masyarakat menilai hal tersebut. Sementara itu, untuk album single pertama H1K, Athletic Girl, dan lagu utama mereka dengan judul yang sama dirilis pada 5 Januari pukul 6 sore waktu Korea Selatan. By the way, apakah kalian sudah menonton bagaimana video klip untuk yang H1K dan apakah kalian suka dengan lagu mereka? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk berita yang kedua, yaitu tentang Hyuning Bahi yang baru-baru ini menarik perhatian dari netizen karena dianggap mirip dengan Chon So-mi. Pada tanggal 3 Januari, Keplo, girl group yang dibentuk di Girls Planet 999 Mnet, membuat debut resmi mereka dengan album First Impact dan single utama Wadada. Debut Keplo mendapat banyak perhatian dari komunitas K-pop dan salah satu membernya yaitu Hyuning Bahi adalah salah satu yang paling banyak dibicarakan. Hyuning Bahi membuat kesan besar di showcase debutnya dan tampil dengan rambut pirang barunya. Idol itu memamerkan visualnya yang luar biasa dan banyak yang setuju bahwa tampilan baru ini cocok untuknya.
Orang-orang juga menyatakan bahwa Hyuning Bahi menerima peningkatan visual dengan rambut pirangnya dan memiliki lebih banyak aura bintang. Idol itu juga membuktikan popularitasnya yang luar biasa di antara anggota Kep1er yang lain. Setelah tampil di Girls Planet 999, Hyuning Bahi mengumpulkan basis penggemar internasional yang besar. Di final dia menempati peringkat kedua. Meskipun dia tidak berada di peringkat 9 besar untuk episode terakhir, dia juga anggota dengan jumlah penayangan tertinggi di Bandcamp-nya. Terlepas dari kontroversi seputar Hyuning Bahi, dia tidak dapat disangkal adalah anggota yang paling terkenal secara internasional. Ketika Bandcamp untuk Wadada dari Hyuning Bahi dirilis, video tersebut ditonton lebih dari 570.000 kali dalam sehari, jauh melebihi jumlah penayangan anggota lainnya. Kata kunci tentang Hyuning Bahi juga masuk top trending di Twitter di beberapa negara saat Kep1er merilis video musik debut mereka. Dan setelah merilis foto dan juga Bandcamp, banyak yang percaya dia itu mirip dengan Chon So-mi. Secara kebetulan mereka berdua setengah Korea dan setengah Amerika. Orang-orang juga menyatakan bahwa mereka berdua memiliki mata besar seperti boneka, fitur barat yang cerah dan sosok tinggi. Sekarang setelah rambut Hyuning Bahi dicat pirang, dia terlihat lebih seperti Chon So-mi. Orang-orang juga mengatakan bahwa jika Hyuning Bahi mempertahankan kecantikannya, dia bisa menjadi Chon So-mi dari generasi keempat. Beberapa komentar tentang kemiripan dari Hyuning Bahi dan Chon So-mi berbunyikan, Bahi adalah wajah paling dikenal di grup. Sekarang setelah dia menemukan gaya yang cocok untuknya, dia akan menjadi lebih populer lagi. Apakah mereka semua menjadi setengah malaikat? Dan boneka Barbie juga, ketika mereka mewarnai rambut mereka menjadi pirang, rasanya seperti Bahi meniru So-mi deh. Ketika saya melihatnya, saya pikir dia adalah So-mi. Bahi jauh lebih cantik dengan rambut pirang. Rambut hitam sama sekali tidak cocok untuknya. Dan ada juga yang berkomentar, Bahi memiliki basis penggemar internasional yang besar. Saya harap dia menjadi populer. Wah, aku setuju sih. Kalau Bahi memang sangat berkarisma dan juga memiliki aura yang kuat banget gitu saat menggunakan gaya rambut dengan warna yang pirang. Tapi jujur aku sih agak khawatir juga gitu. Karena kalau dia terus menggunakan warna rambut pirang, berarti dia itu akan terus nge-bleaching rambutnya gitu gak sih, diwarnain terus. Dan itu pasti akan menyebabkan kerusakan juga pada rambutnya. Meskipun memang mereka juga melakukan perawatan, tapi ya tetap akan berpengaruh juga gitu sama rambutnya di masa depan. Jujur itu yang paling aku khawatirin di saat aku ngelihat idol K-pop melakukan pewarnaan terhadap rambut mereka. Aku takut banget rambut mereka nanti akan rusak suatu saat nanti. Dan aku juga kemarin dapetin cerita gitu ya kan dari seorang idol juga, karena dia dari awal ngebentuk image-nya seperti ini gitu ya kan. Jadi dia itu kerap kali mewarnai rambutnya. Meskipun rambutnya terlihat rapuh, tapi dia bilang it's okay gitu, warnain aja gitu. Dan itu yang ngebuat aku kayak khawatir gitu loh, kalau dia terus-terusan menggunakan warna rambut seperti itu. Kalau menurut aku secara pribadi sih, apapun warna rambut dari Bahi, dia itu tetap cantik kok guys. Memang aku gak dapat memungkiri juga gitu, dengan warna rambut pirang ini dia amazing banget. Dan juga masih berbicara tentang Kep1er ya, baru-baru ini netizen Korea itu telah membuat sebuah voting untuk lagu Wadada. Netizen diminta untuk memberikan likes jika lagu Wadada dianggap bagus dan dislike jika lagu tersebut dianggap tidak bagus. Dan saat artikel ini dituliskan, kebanyakan dari netizen Korea memberikan voting dislike untuk lagu tersebut dengan total 387 suara dan hanya 268 suara yang memberikan like. Meski demikian, banyak dari netizen Korea memberikan komentar positif terhadap debut dari Kep1er. Adapun komentar-komentar dari netizen Korea seperti ini, lagunya di atas rata-rata dan juga penjualan album minggu pertama juga bagus. Aku puas sekali. Lagunya tidak terlalu keras atau berkonsep girl crush, itu adalah konsep Kep1er. Aku harus mendengarkannya berkali-kali untuk menentukan lagunya bagus atau tidak. Tapi aku tidak merasa risih saat mendengarkannya pertama kali. Mereka juga jago nge-rap. Aku terus ikut menyanyikan bagian yang wadadada. Apakah aku satu-satunya yang ketagihan dengan lagu ini? Aku terus-terusan menonton video musiknya. Kalau mau punya kesadaran, mereka harus streaming lagu itu. Kenapa harus semua? Why? Sangat sulit untuk mendengarkan lagu ini. Wajar saja kalau tidak memecaki chart music. Jujur guys, aku gak tahu kenapa ya. Mungkin orang-orang bilang kayak gak nyantol gitu sama lagunya. Tapi aku sumpah, dari teasernya dirilis ya, aku udah nyantol. Tau gak sih? Di bagiannya yang Chaehyun yang itu, yang bagian high note, sumpah itu yang ngebuat aku kayak langsung ketagihan gitu sama lagunya. Dan jujur, ini adalah salah satu lagu yang terus aku putar seharian. Dan ini juga cocok banget buat kalian pakai kalau kalian tuh mau olahraga. Sumpah, karena lagunya seasik itu guys. Serius deh, gak bohong. Tapi jujur aku sih kecewa ya sama musik videonya. Kalian tau gak sih, aku tuh mengharapkan ada storyline gitu loh, kayak ada teori lah gitu dalam lagunya kan.
Tapi pas nonton videonya ya ampun, kayak nggak ada storyline gitu. Kayak yang misalnya kita bandingkan nih sama yang Aijuan, mungkin dia itu banyak banget loh guys, storyline-nya atau teorinya tuh banyak banget loh. Apalagi pas awal-awal program Glass Planet itu kan kayak banyak teorinya nih, bejibun gitu ya kan, ada planet-planetan lah gitu. Tapi setelah nonton videonya di luar ekspektasi sih sumpah gitu. Next time aku pengen mereka itu punya storyline. Jadi supaya lebih estetik lah gitu videonya. Untuk ini kebanyakan dance sih, bukan aku nggak suka ya sama dance-nya, aku suka banget ya, sumpah aku suka banget dance-nya. But kita itu pengen loh gitu ada storyline gitu. Aku sih yang pengen, nggak tahu sih kalau kalian ya. Tapi aku jujur pengen ngelihat MP mereka itu ada storyline gitu. Nggak tahu sih kenapa nih agensinya nih yang Week One. What happened? Kenapa nggak ada storyline untuk MP dari Keplo yang Wadada? Padahal ini MP debut loh. Anyway, aku suka banget sama lagunya. Sumpah. Kalau kalian gimana, langsung aja komen di kolom komentar. Dan cinggu, untuk yang terakhir sekarang kita akan ngebahas hal yang lagi panas nih, tentang salah satu selebgram atau YouTuber dan juga konten kreator di Indonesia yang ternama banget, yaitu Nadapid dan juga para ARMY. Apa sih yang terjadi sama mereka sampai heboh banget? Nada Pidarensa mulai muncul pada tayangan audisi terakhir X Factor 2021 pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dengan Harperport-nya membawakan lagu Vision dari Måneskin. Nada bernyanyi dengan asik dan juga santai sambil menggunakan hoverboard. Tak semua orang bisa memainkannya. Nada Pidarensa juga dikenal dengan nama Nadapid yang merupakan K-popers dari Indonesia. Nada Pidarensa juga dikenal karena karyanya dalam menarikan lagu K-pop. Nada Pidarensa juga kembali menjadi sorotan karena video yang diunggah di akun Instagramnya saat sedang menyanyikan lagu BBHM Blackpink dengan ekspresif dan juga lucu. Kini Nada Pidarensa dikenal sebagai K-pop influencer yang cukup terkenal, apalagi saat ini yang mengikuti X Factor 2021 yang membuatnya semakin dikenal di khalayak umum. Dan selain itu, video terbarunya di program tersebut juga viral nih. Kemampuan rap dan juga menyanyinya yang memukau sukses membawakan lagu Suga aka Agusti yang Decuita. Penampilan Nada yang membawakan lagu Decuita, seperti yang kalian lihat komentar-komentarnya itu banyak yang kayak speechless dan juga terpukau karena dia di sana emang kayak amazing banget loh guys, sumpah keren banget gitu loh. Karena kita tahu ya bagaimana kesulitan untuk membawakan lagu Suga gitu ya kan, apalagi di bagian rap. Untuk rap sendiri, apalagi ini Korea gitu ya kan, pronunciation harus bagus guys. Dan untuk Kanada itu pronunciationnya gila keren banget gitu ya kan, udah tampil swag juga. Amazing. Tapi nih cinggu, meskipun banyak orang yang nge-support atau memberikan dukungan atau pujian kepada Kanada, ada juga beberapa orang yang mengkritik Kanada di sini. Salah satunya adalah dikarenakan Kanada itu dianggap kurang tepat gitu loh saat menjawab tentang pertanyaan apa sih makna lagu dari Decuita. Jadi pas ditanya tentang makna lagu dari Decuita, kalau nggak salah Kanada bilang kayak gitu. Lagu ini itu berceritakan tentang perjuangan dari nol sampai tinggi banget jadi raja. Dan orang-orang menilai bahwa ini tuh adalah hal yang salah. Itu bukan makna yang sebenarnya dari Decuita. Lalu apa makna sebenarnya dari Decuita? Decuita itu merupakan nama dari musik tradisional Korea dengan iringan perkusi, kwengwari, dan lirik cerita pansori. Decuita sendiri biasanya dimainkan untuk mengiringi langkah raja dalam sebuah ritual atau upacara kerajaan. Dalam perkembangannya, Decuita juga seringkali dipakai sebagai musik pengiring militer dan juga dimainkan dalam formasi marching band. Decuita itu menggambarkan sisi suka BTS dalam alter ego Agusti sebagai dirinya yang sekarang. Jadi di mixtape pertama ya fokus rap dan bikin musik yang lebih baik. Di mixtape Agusti yang Dito ini yaitu hanya berusaha yang terbaik dan enggak menjadi sempurna. Secara garis besar, Decuita ini tradisional tapi asik didengar. Makna lagunya dalam tapi keren. Liriknya kelam tapi kaya wawasan dan juga pelajaran hidup serta banyak menampilkan kematian. Tapi kalau dicermati justru bisa menjadi penyemangat hidup yang lebih baik. Jadi cinggu, itu adalah makna dari lagu Decuita. Namun untuk Kanada mungkin pada saat itu Kanada ini lagi grogi gitu ya kan. Dan setelah aku lihat videonya memang agak grogi juga ya kan. Bagaimana agak grogi ya? Ini kan tampil di TV nih, ditonton banyak orang. Dan di sana juga ada judges gitu kan. Ini yang ngebuat kita itu makin grogi. Aku dulu pernah pengalaman kayak gini gitu ya kan, di atas panggung juga gitu ya kan. Grogi juga nih guys. Pas saat itu aku juga ditanya kan sama jurinya gitu, apa pendapat kamu tentang ini gitu. Jadi dikenakan aku grogi, aku pada saat itu kayak nggak menjawab dengan benar, kayak tiba-tiba blank itu loh pikiran. Dan cinggu, selain itu ada juga problem yang pernah terjadi antara Kanada dan juga ARMY. Apa yang terjadi sama mereka? Oke, di sini aku akan langsung aja kutip sebuah tweet dari seorang ARMY-nya. Dia di sini bilang kayak gini, dia ladenin ARMY bodong terus di-up di Twitter gitu. Hasilnya adalah ARMY itu di-drag abis-abisan di Twitter, dikatain toxic dan lain-lain. Padahal dia bilang mana ARMY yang benar, mana yang toxic, tapi masih aja ladenin akun bodong. Dia juga nggak ada minta maaf ke ARMY, bahkan masih cari pembelaan.
Dan pada saat itu kurang lebih postingan dari Kanada seperti ini, langsung aja aku bacain. Aku sabar, aku lihat, aku sabar, aku kuat, aku sabar, aku kuat. Sampai dia di sini ngupload sebuah postingan yang menampilkan direct message kayak gitu. Direct message-nya kurang lebih kayak gini. Gue sih katakannya kasar ya. Mending kamu dukung BTS aja, udah mendunia, keren juga. Dan setelah aku menonton bagaimana siaran langsung dari Kanada pada saat itu, kurang lebih problemnya memang ada yang kayak nyuruh dia gitu untuk nge-stan BTS aja gitu, untuk mendukung BTS aja gitu, jangan yang ini. Kalau nggak salah sih seperti itu ya, entar koreksi kalau aku salah. Kanada kembali mengatakan kayak gini, selebgram kok ngajak war, selebgram pale lu, kita semua sama aja kali, sama-sama punya batas kesabaran. Lagian tidak bermaksud mengundang war kok, cuma berkeluh kesah. Gue nggak ngejudge BTS atau arminya ya, gue menghargai karya-karya BTS dan bisa bedain mana army yang bener dan juga mana army yang toxic. Tadinya nggak mau karena takut dia mental breakdown, tapi silahkan report karena dia menyerang Agase dan juga Stay juga. Buat para army juga bantu ya report karena dia bikin nama fandom kalian menjadi jelek. Habis itu dia di sini ngupload di Twitter, Instagramnya ketika bangsa Twitter menjadi emosi. Emang banyak banget yang memberikan hate comment pada army pada saat itu ya, karena mereka dinilai toxic gitu. And the last, di sini Kanada telah minta maaf. Permintaan maaf Kanada kayak gini. Maaf ya guys, aku tidak bermaksud menyinggung grup ataupun fandom apapun. Tapi tadi aku hanya bermaksud melampiaskan kesalahanku di Twitter karena grup yang aku stan dihina, dan itu memang sudah berkali-kali. Maaf, tadi aku nggak blur nama grupnya, nggak mikir panjang karena kebawa emosi sehingga mengakibatkan replayan di Twitter jadi pada berantem antar fandom karena kebawa emosi juga. Jujur nggak bermaksud ke situ, dan nggak ada grup atau fandom yang aku benci kok. Ini semua berawal dari akun bodong yang mengatasnamakan fandom lain. Aku bermaksud kasih lihat isi DM dia yang gak aku bales, dan aku gak sensor nama grup yang katanya dia fans dari grup itu. Sekali lagi maaf, aku gak mikir panjang dan gak kepikiran dampaknya. Next, aku bakal lebih berhati-hati. Jujur guys, aku juga kayaknya mau minta maaf sih sama kalian ya sebelum terlambat juga. Aku juga pernah sih kayak Kanada ini. Kan aku nih sering kali ya diberikan hate comment kayak gitu ya kan. Aku langsung kayak posting misalnya kan tanpa ngeblur mungkin apa kalian, tapi aku sering kok ngeblur. Next time aku berjanji untuk lebih sabar lagi menghadapi hate comment. Dan aku juga mau klarifikasi ya tentang salah satu komentar yang aku pernah kasih love. Ternyata komentar itu merupakan komentar dari hatersnya BTS. Ngerti gak sih? Pada saat itu aku kan baru-baru pertama nge-YouTube ya kan. Aku kan seneng dong gitu kalau orang-orang nge-komen di YouTube aku gitu. Karena dulu-dulunya YouTube aku kan sepi banget nih, gak ada yang komen gitu. Jadi pas ada komen 1-2 langsung aku love gitu. Ngerti gak sih? Langsung aku kasih love semuanya gitu tanpa ngelihat komentarnya itu kayak gimana gitu. Dan untuk yang di sana jujur aku nggak tahu gitu ya kan. Aku nggak baca komentarnya, itu emang kesalahan aku. Dan itu juga kemarin menjadi salah satu hal yang diperbincangkan juga di Twitter. Ya mau gimana ya, udah terjadi, ini juga kesalahan aku. Makanya sekarang guys ya, aku itu kayak trauma banget ngasih love ke komentar-komentar orang. Kan berbahaya juga buat aku, makanya aku kayak takut banget sekarang untuk bertindak. Dan Cinggu yang terbaru, Kanada juga sudah membuat sebuah postingan. Dia mengatakan, aku minta maaf kepada para army, terutama yang masih sakit hati karena masalah dulu. Aku ngaku aku salah, waktu itu aku ngeladenin akun bodong yang nyuruh aku jadi army. Dan di replyan Twitter aku jadi pada nyerang army. Jadi aku minta maaf sebesar-besarnya. Kalau dimaafin, alhamdulillah. Kalau ada yang masih sakit hati, gak apa-apa itu kalian. Tapi tolong banget jangan menyebar fitnah ya. Banyak banget yang jadi ngarang-ngarang cerita. Dan terlepas dari aku gak suka disuruh jadi army, I told you guys I love their music. Dan dari masalah waktu itu juga aku jadi pelajaran untuk berhati-hati ke depannya. Makasih ya. Aku harap gak ada war lagi di replyan Twitter ini agar kejadian dulu gak terulang lagi. Sekali lagi maaf ya army. Dan Kanada ini juga sudah melakukan secara langsung di Instagramnya, dan mungkin buat yang pengen nonton langsung aja tonton. Di sana dia udah ngebahas ceritanya lengkap banget. Kurang lebih durasi videonya itu sampai 20 menit lebih guys. Jadi kalau kalian mau nonton dan lihat bagaimana penjelasannya, langsung aja cus ke Instagramnya. Oke? Dan Cinggu berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini ya. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. Oke? See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.